Saya perkenalkan, nama saya Edi, asli dari Blora, cuman kebetulan tinggal di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Sayati dekat Sulaiman. Dan kalau kurang nggak salah, lebih kurang udah 36 tahun saya di Bandung, makanya itu. Nah, datangnya ke Mbah Darno sini ya karena syariatnya lihat channel Khasanah Jawa, yang mana Mbah Darno medar atau menerangkan masalah Hono Coroko khususnya. Kalau yang lain-lain mungkin nanti bisa menyusul gitu. Karena banyak sekali ini Mbah Darno, ilmunya itu banyak sekali, makanya dari satu-satu aja gitu biar bisa ini gitu. Gitu. Jadi gitu Mbah, pertama ya karena saya juga waktu itu kontaknya juga ke adminnya Khasanah Jawa untuk menanyakan alamat, dan saya tidak menanyakan telepon Mbah Darno karena adabnya kayak kurang ini, kalau belum ketemu kok terus minta telepon, nanti saya berpikiran praktis gitu. Makanya jauh-jauh dijujuk aja ke sini gitu untuk minta penjelasan yang lebih detail biar ya nggak terjadi salah paham gitu, Mbah. Sementara gitu dulu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Edi, Bapak Edi yang asli dari Blora tapi bertempat tinggal di Bandung, yang sudah bersedia datang ke tempat saya yang awalnya melihat konten di YouTube Khasanah Jawa. Selamat datang, ya begini inilah tempatnya Pak. Ya, jangan nanti mengiranya atau menganggapnya mungkin tempatnya nggak seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi inilah yang saya miliki, dan keterbatasan tempat dan keterbatasan tempat duduk dan yang lainnya. Terus yang saya tanyakan, jauh dari Blora, dari Bandung datang ke tempat saya, apa sebenarnya yang mau ditanyakan, apa sebenarnya yang mau diperjelas? Ya, yang diperjelas terutama ini Mbah, terutama Mbah itu kalau nggak salah di channel YouTube-nya itu pernah ngendikan bahwa kalau mau tahu lebih jauh khususnya masalah dasar-dasar ilmu ya apa, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan atau dilalui, itu sebaiknya memang harus datang gitu. Jadi biar nggak terjadi salah paham, karena kalau namanya di YouTube kan kadang-kadang bisa diedit, bisa di ini, ya kadang-kadang terjadi inilah ya, sama namanya juga media gitu. Jadi pengen kejelasan aja biar ya semuanya juga paham gitu Mbah gitu. Jadi tata caranya kalau mau ngangsu kawruh gitu, istilahnya mau belajar ke Mbah Darno itu gimana gitu ininya gitu. Ya memang sayogianya orang itu kalau mau mencari ilmu atau kepengen mendapatkan ilmu, datang ke tempatnya itulah memang sarana yang paling tepat atau yang paling pas. Makanya untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang sebenarnya belum paham tentang ilmu, kalau ditanyakan lewat WA, bukannya saya nggak mau menjawab, ya. Namun kebutuhan dan apa yang perlu saya sampaikan itu kadang-kadang nggak imbang, gitu. Makanya maaf, bukan saya nggak mau menjawab, tapi kalau saya jelaskan lewat WA atau lewat telepon, kan saya nggak berani menyampaikan dengan detail, karena di dalam ilmu Jawa itu juga banyak rahasia dan kode-kode yang tidak harus disampaikan lewat media. Gitu. Jadi sekali lagi bagi saudara-saudara yang menanyakan lewat WA kok nggak saya balas, itu bukan berarti saya nggak mau menjelaskan, namun untuk menjaga privasi dari ilmu itu sendiri. Makanya sekali lagi terima kasih Pak Edi yang sudah datang ke sini, langsung bertemu dengan saya untuk menjelaskan atau meminta penjelasan dari ilmu apa yang pernah didengar di YouTube. Dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh Pak Edi saya bisa menjawab dan bisa memberi pencerahan. Itu tujuannya. Terus yang satunya juga dari Saya dari Subang, Bang. Dari Subang. Pakai ini supaya masuk.
Ya, dari Subang. Kalau saya dari Subang, Mbak. Ya. Kalau saya kan sudah lama pindah sini, cuma baru ada sempat waktunya ataupun nomor satu itunya, Mbak. Kendalanya di bisnya itu nggak dapat tiket. Oh iya. Jadi baru dapat Ya, tadi sekarang. sebelum ngobrol diperkenalkan dulu namanya siapa, Pak? Nama saya Nono dari Subang. Oh, Mas Nono dari Iya, Subang. Ya. Mbak. Terus datang dari Subang juga datang ke sini, kira-kira apa yang mau ditanyakan atau apa yang perlu diperjelas dari saya? Oh, Karena mungkin rata-rata datang ke sini tuh setelah melihat konten di YouTube. iya, Mbak. Ini. Kalau saya sih nomor satu ingin silaturahmi, Mbak. Iya. Kedua kalinya memang ada yang dibutuhkan juga. Iya. Jadi dengan tujuan ya, dengan niat dari sana ya ada memang yang harus saya pertanyakan, gitu, Mbak. Jadi ya boleh dilanjut aja nanti pertanyaannya. Oh begitu, oke. Kalau begitu nanti diserahkan ke Pak Edi lagi supaya Pak Edi aja lebih dulu. detail apa tujuan dan maunya datang ke sini. Gitu. Ya mungkin khususnya mungkin buat saya pribadi mah ya, umumnya mungkin bagi pemeriksa semuanya biar lebih jelas. Kalau memang mau berniat belajar ngangsu kawruh ke Mbah Darno itu tahapan-tahapan apa aja yang mesti tahapan pertama yang harus dilalui, harus ini persyaratan lah gitu istilahnya, persyaratan apa mesti gimana kalau datang, tahapan pertama begini gitu. Karena mendengar di YouTube itu kan kadang-kadang nggak tahu, mungkin saya taunya itu penjelasan di yang keberapa ke Mbah Darno nggak dari awal, jadi dari awal ya sampai terakhir. jadi cuma sepotong-potong, nggak tahu berapa Senin nanti ada ijazah, tahu-tahu duh ini ada acara pengijazahan selamatan buat para istilahnya para santri atau para yang ini hewana gitu kan, nggak tahu loh, tahu-tahu pengijazahan. Nah caranya bagaimana gitu, jadi biar yang jauh datang itu biar siap-siap dulu. Kalau memang udah siap, oh ya saya siap, saya cocok, saya ini mau ke Mbah Darno, mereka datang gitu, Pak. Gitu. Ya. Jawabannya begini, Pak. Karena semua ilmu adalah suci. Ya, semua ilmu adalah ada hubungannya dengan kapitayan atau kepercayaan. Supaya kita itu selalu dalam kesucian dan selalu dalam keyakinan itu. Karena yang dinamakan kita adalah keseluruhan jasad ini, gitu. Tapi dalam keseluruhan jasad belum tentu di dalam jasad kita itu suci juga. Karena yang kita pelajari atau yang mau kita lakukan itu hal yang suci, maka salah satunya cara untuk mendapatkan ilmu itu dan supaya ilmu yang didapat itu manfaat, sayogianya kalau kita itu mensucikan jasad kita. Caranya gimana? Carinya ya dengan cara mandi, karena jasad untuk mewiradati kesucian jasad adalah mandi. Nah, karena di dalam mandi kita tuh mengharap berkah dari mandi itu, kalau kita memastikan pasti suci ya belum tentu. Maka dengan cara memakai bunga 7 rupa supaya di dalam kita mensucikan diri dan mensucikan jasad itu, di samping kita harum, 7 adalah pitu bahasa Jawa. Pitu artinya pitulungan. Artinya kita itu mengharap pitulungan dari hidup kita dan untuk hidup kita sendiri itu, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu terkabul. Itu satu. Yang kedua, setelah kita mandi, tapi ini masalah tentang ilmu kalau mau dilakukan, Pak ya. Tapi kalau sekedar wacana, tanya-tanya, tidak perlu itu. Yang kedua, kita melakukan ruwatan. Dalam arti ruwatan itu bukan seperti ruwatan yang saya upload kemarin-kemarin harus pakai bancaan, pakai ini. Karena ruwatan itu ada tingkat-tingkatan, Pak. Ya. Ruwatan itu artinya meruat diri kita dengan bunga 7 rupa itu dengan mantra-mantra yang kita perlu baca. Supaya kita itu bisa angruat, angrakit, angracut, angrucat. Itu. Yang artinya kita bisa mensucikan diri dari hal-hal yang kotor selama ini kita perbuat.
Angrakit artinya menyatukan di antara organ tubuh kita yang selama ini sudah kita fungsikan sebagai hidup, tapi kita kadang-kadang tidak pernah istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu kita mengingat. Maka di situ setelah kita ingat semuanya dan kita tahu fungsi dari organ tubuh kita, maka angrucat artinya kita mengeluarkan hawa nafsu kita, itu hawa nafsu yang kurang benar, sehingga kita belajar untuk benar. Maka di situ angrakit. Artinya kita masukkan semua supaya kalau tangan biar berfungsi sebagai tangan, kalau kaki berfungsi sebagai kaki, kalau mulut berfungsi sebagai mulut, mata pun demikian. Jadi semua organ tubuh kita itu supaya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau sudah seperti itu, maka barulah dinamakan orang itu mendapatkan ilmu dari belajar dari diri kita sendiri dengan cara wiradat yang telah dilakukan itu, sehingga kita tuh tahu fungsi dan porsi masing-masing yang ada pada tubuh kita. Kalau sudah begitu, saya yakin kalau kita sudah tahu dan kita itu mempercayai bahwa mulut untuk di samping berbicara, untuk mengunyah makanan, untuk merasakan pahit, pedas, manis dan lain sebagainya, hidung untuk mencium, untuk menarik napas, mata untuk melihat, di samping untuk melihat juga tahu keindahan dunia, telinga bisa mendengarkan, bisa membedakan antara A sampai Z. Nanti hati pun juga mengikuti, Pak. Maka kesucian hati itulah semuanya tajalinya atau asal mulanya dari panca indriya kita. Nah, panca indriya, ponco indriya dalam bahasa Jawa artinya organ tubuh yang ada di luar. Nah, hati ada angan-angan, ada angan-angan, otak ada pikiran, maka nyambunglah antara pikiran dan angan-angan itu. Maka setiap apa yang kita ucapkan supaya menjadi sabdo pandito ratu. Itu. Makanya ditanyakan apa syaratnya? Ya itu syaratnya satu-satunya. Lain lagi dengan masalah yang menimpa pada jasad kita, atau masalah-masalah yang selalu kita hadapi, yang selalu tidak mengenakan. Beda lagi. Gitu. Ini kan tataran untuk mencari ilmu, supaya ilmu itu bisa masuk dan ilmu itu bisa manfaat untuk diri kita sendiri. Makanya supaya kita itu enggak selalu datang ke orang tua yang dikatakan mbah dukun, dikatakan mbah yai dan lain sebagainya. Wong kita sendiri bisa belajar. Kenapa kok kita enggak memanfaatkan apa yang ada dan apa yang sudah diberikan pada diri kita itu sendiri. Memang ilmu itu kelakone kanthi laku dengan bahasa Jawa. Lekas singkas, tegese kas niku nyantosani. Setya budaya, pangekesing dur angkara. Kan dari tembang-tembang Jawa kan sudah membicarakan tentang ilmu, tentang perilaku jasa, tentang perilaku roh dan lain sebagainya. Itu. Jadi dua Mbak ya tahapannya. Pertama mungkin mandi, ya intinya mandi itu biar bersih gitu kan. Yang kedua itu harus ada simbol silokanya tadi 7 rupa ini untuk biar ada wewangian di kita, wewangian. Nanti baru masuk kurikulum, mungkin nanti ada tuntunan apa dari ilmu yang mau ditanyakan. Iya, nah tinggal gitu. Mungkin apa yang di ini. Kita itu diumpamakan seperti tas atau seperti wadah. Wadah itu kalau nggak pernah dibersihkan, setiap ada benda apa dimasukkan. Lah kita itu kadang-kadang mempercayai oleh benda itu. Tapi kadang-kadang kita itu juga kebingungan. Contohnya gini, di dalam tas kita memasukkan paku, memasukkan jarum, memasukkan karter, memasukkan pisau, sisir, bedak, lipstik. Kan semuanya di situ juga banyak benda-benda yang tajam. Nah, kadang-kadang kita itu mendengar, kita mau memotong apapun itu kan dibutuhkan senjata tajam. Iya, kalau mau memotong kue
pakai karter atau pisau bisa. Tapi yang kalau yang kita mau potong itu tentang penyakit kulit katakan, apakah harus pakai itu? Kan enggak. Di saat kita itu kena duri di kaki katakan atau di tangan, apakah kita harus pakai pisau? Kan ini enggak bisa mengeluarkan duri yang ada di tubuh kita, malah rusak kulit kita. Maka kita membutuhkan jarum itu. Di saat kita mau menancapkan sesuatu di dalam kayu yang keras atau di tembok yang keras, apakah kita harus melubanginya dengan karter? Kan enggak. Maka kita butuhkan paku. Nah, fungsinya mandi itu untuk supaya kita bisa membedakan fungsi dari apa yang dimaksud tajam itu tadi. Jadi nggak sembarangan. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya, bukan awur-awuran. Memotong kayu pakai cutter. Nah, dengan kayu yang sangat besar nanti pakai cutter. Iya. Motong kue pakai gergaji. Nah, jadi kayunya nggak roboh, nanti tangan kita yang rusak. Itu. Makanya dengan 7 rupa. Kalau satu bunga itu bisa dideteksi, Pak. Oh, ini wanginya bunga ini. Tapi kalau sudah 7, kita bingung. Campur ya. Campur. Jadi yang kita tahu hanyalah warna wangi. Nah, wangi itu adalah perilaku kita. Dimanapun saja kita itu harus dengan memberikan aroma wangi itu. Kalau orang ini silih wangi, silih sengitan gitu. Orang Sunda. Terus 7 diartikan pitu, bukan diartikan 7 dari bahasa Jawa adalah pitu. Supaya kita sebelum melakukan itu kita berdoa, kita mencari solusi, kita nggak menemukan solusi dan doa kita sering nggak diterima, maka dengan mandi itu supaya kita dapat pertolongan. Karena kita sama-sama hamba, kita sama-sama kawulo. Kenapa kok ada kawulo yang dipilih, kita kok enggak? Padahal sama-sama kawulonya. Maka dengan cara itu supaya kita juga terpilih orang-orang yang mampu untuk istilahnya itu keluar dari masalah kita itu sendiri atau masalahnya orang lain. Itu fungsinya.